Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa bertemu dalam mata kuliah sastra dalam pembelajaran sejarah di semester genap dari bulan Februari 2002 hingga Agustus 2002. Mata kuliah ini diampu oleh saya terpental. Terpental ya Bapak, sinyal sebelumnya. Sinyalnya kurang bagus. Mata kuliah ini diampu oleh saya, namanya sudah ada, Andi Swirta, dan oleh Pak Esa, Fauzian Esa Gumelar. Bagi Pak Esa ini adalah mata kuliah baru, bagi saya ini mata kuliah yang sudah berjalan beberapa tahun ya. Pada hari ini saya dan Pak Esa ingin memberikan pengantar saja dulu, semacam pendahuluan, karena kuliah daring menurut ahli pembelajaran, psikologi pembelajaran, kalau kuliah daring itu nggak usah lama-lama ya, jadi cukup 30 menit, 15 menit, sampai 30 menit, nanti sisanya mahasiswa boleh memberikan komentar, tanggapan dalam WhatsApp grup ya, itu satu bentuk pembelajaran daring di era new normal ya. Oke, saya pikir saya akan share screen tentang mata kuliah ini. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah Bapak, sudah terlihat. Oke. Oke, jadi mata kuliah ini judulnya adalah Sastra dalam Pembelajaran Sejarah. Ya. Ini nama saya dan fotonya, foto waktu masih muda itu ya. Pak Esa juga masih sangat muda. Dan mata kuliah ini 2 SKS. Satu SKS 50 menit, sehingga 2 SKS adalah 100 menit. Ya. Dari judulnya, sastra dalam pembelajaran sejarah, maka ada 2 hal penting yang akan didiskusikan, dikaji, dibicarakan dalam mata kuliah ini. Ya. Yaitu pertama, sastra. Apa itu sastra? Mengapa sastra itu penting? Mengapa kita harus memahami, mengenal, mengidentifikasi, dan mampu memanfaatkan karya sastra? Kata itu, seperti yang saya katakan dalam WhatsApp group, mulai dari sekarang Anda mulai familiar, mengenal tentang karya-karya sastra yang sudah Anda baca. Sehingga nanti bisa diperkenalkan kepada hal yang kedua, variabel kedua yang juga penting, yaitu pembelajaran sejarah. Bagaimana kita tahu pembelajaran sejarah adalah cara mengajarkan sejarah. Sejarah adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, tentu ada kaitannya dengan masa sekarang, dan harapan pada masa yang akan datang. Tapi pada umumnya pembelajaran sejarah itu dimanapun, di sekolah, di perguruan tinggi, itu adalah satu proses pembelajaran yang membosankan. Orang bilang pembelajaran sejarah adalah pembelajaran yang hanya tentang masa lalu, tidak ada kaitannya dengan masa kini. Nah, tentu pembelajaran yang tidak menarik, pembelajaran yang membosankan itu harus disiasati. Salah satu caranya adalah kita kembali kepada variabel yang pertama, yaitu memanfaatkan karya sastra untuk memperkaya, untuk menarik,
untuk menjadikan pembelajaran sejarah di sekolah, di perguruan tinggi, di masyarakat umum itu tidak membosankan. Justru akan menjadi semakin menarik. Jadi inilah tugas kita untuk mendiskusikan, mengkaji mata kuliah ini selama 1 semester. Bagaimana pembelajaran sejarah itu agar menarik? Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan, menggunakan karya-karya sastra untuk memperkaya, untuk menjadikan pembelajaran sejarah itu hidup dan menarik untuk dikaji. Jadi saya pikir itu inti daripada mata kuliah ini. Karena itu seperti saya katakan dari sekarang, mahasiswa coba mulai memikirkan 2 variabel tersebut. Pertama, karya sastra apa yang sudah Anda kenali, yang sudah Anda baca, dan familiar dengan wawasan Anda. Tentu kalau Anda sudah memilih karya sastra, memiliki wawasan tentang karya sastra, tugas berikutnya adalah bagaimana karya sastra yang sudah Anda kenali itu bisa dimanfaatkan untuk menjadikan pembelajaran sejarah, topik pembelajaran sejarah yang ada kaitannya dengan karya sastra yang telah Anda pelajari itu menjadi menarik. Ya. Jadi itu tugas yang harus Anda pikirkan, dan seperti saya katakan, saya dengan Pak Esa mungkin hanya memberikan kuliah umum selama 4 kali pertemuan saja ya. Nanti pada pertemuan ke-5 sampai pertemuan ke-15 atau 16, mahasiswa akan presentasi, akan diskusi bagaimana memanfaatkan karya sastra, memilih karya sastra untuk menjadikan pembelajaran sejarah di sekolah, di perguruan tinggi, itu temanya, materinya menjadi menarik. Ya. Saya pikir itu. Karena itu, marilah kita sekarang mengenal tentang sastra dalam pembelajaran sejarah ini. Pertama, kita harus memahami apa itu karya sastra atau apa itu sastra. Tentu dalam kaitannya dengan pembelajaran sejarah. Ya. Kita ambil dari Wikipedia, walaupun kalau kita menulis skripsi, menulis karya ilmiah, mengutip dari Wikipedia itu kurang elok. Ya. Jadi sebaiknya kita harus mengutip pakar atau orang yang ahli tentang sastra. Tapi sebagai satu gambaran umum, apa itu karya sastra? Menurut Wikipedia adalah suatu ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Disampaikan dengan komunikatif itu tentu menjadi menarik, ya, menjadi bisa dipahami oleh orang yang menerima informasi atau komunikasi tersebut, karena tujuannya adalah estetik, ada unsur keindahan, ada unsur keagungan. Karya sastra sering menceritakan sebuah kisah, tentu dalam sudut pandang orang ketiga maupun orang pertama. Ya. Apa itu orang pertama? Kalau tokoh dalam karya sastra itu menyatakan dirinya aku atau saya. Ya. Tapi orang ketiga kalau tokoh pelaku dalam karya sastra itu menyatakan dia atau orang lain. Ya. Dengan plot dan melalui penggunaan berbagai perangkat estetika yang terkait dengan waktu mereka. Jadi jelas sekali, walaupun karya sastra itu satu ciptaan yang imajinatif ya, dari penulisnya, tapi bukan imajinatif yang fiktif, tapi imajinasi berdasarkan pada pengalaman, wawasan pengarangnya. Jadi apa beda sastrawan dengan sejarawan? Memang kalau sejarawan, dia mengungkapkan imajinasinya, pikirannya itu berdasarkan pada fakta-fakta sejarah. Jadi sumbernya itu
betul-betul ditunjukkan. Jadi sejarawan kata, saya menyatakan seperti ini, ini sumbernya. Tapi kalau sastrawan, dia menyatakan imajinasinya itu tidak berdasarkan seperti sejarawan, fakta-fakta sejarah. Tapi dia berdasarkan pengalaman atau imajinasi dia tentang satu pengalaman hidup. Jadi itu bedanya imajinasi dengan fiksi. Kalau fiksi benar-benar ngarang. Tapi kalau imajinasi ada unsur kenyataan, apakah berdasarkan pengalaman, apakah berdasarkan wawasan, tapi beda dengan sejarawan, pengalaman dengan wawasannya tidak ditunjukkan melalui sumber-sumber. Karena itu kalau kita membaca karya sastra, jangan diharap mana sumber rujukannya. Ya, tidak ada. Rujukannya ada dalam minda, ada dalam pikiran pengarangnya. Ya. Tapi pengarang tersebut, sastrawan tersebut bisa mengisahkan satu peristiwa, satu tokoh, itu berdasarkan bacaan dia, berdasarkan pengalaman dia kalau dia hidup pada zamannya. Sehingga dia bukanlah menceritakan sesuatu yang fiktif, tapi sesuatu yang imajinatif berdasarkan pengalaman dan wawasan dia. Karena itu, karena tidak terikat pada sumber-sumber yang umumnya tentu sumber itu terbatas, dan kalau dikisahkan menjadi tidak menarik, menjadi kering, ya, itu yang menjadikan sastrawan begitu bebas mengemukakan imajinasinya, dan karyanya menjadi menarik dibandingkan dengan karya sejarawan. Ya. Jadi kalau Anda misalnya membaca karya sejarawan, katakanlah buku saya ya, Revolusi Indonesia dalam News and Views, ya paling saya hanya berkisar tentang 5W 1H. Tentang apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Itu pun hanya berdasarkan sumber-sumber yang terbatas. Ya. Jadi saya tidak bisa mengeksplor imajinasi saya tanpa sumber-sumber yang ada pada saya. Tapi kalau sastrawan, kita ambil contoh misalnya karya Mohtar Lubis tentang Jalan Tak Ada Ujung, itu menceritakan periode pada masa-masa awal revolusi, penggambarannya sangat hidup. Bagaimana suasana revolusi pada masa-masa awal, pada bulan-bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember 1945 itu digambarkan secara hidup melalui tokoh imajinatifnya Mohtar Lubis. Bagaimana periode zaman bersiap, yang kalau sejarawan menulisnya tidak menarik ya, tapi oleh seorang sastrawan seperti Mohtar Lubis, zaman bersiap, satu periode kritikal pada masa-masa awal revolusi itu begitu hidup diceritakan. Jadi itulah pentingnya memahami karya sastra dan kaitannya dengan pembelajaran sejarah. Tentu banyak contoh yang lain ya, sebab periode sejarah itu, sejarah Indonesia itu sangat panjang, dari zaman praaksara, ke zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman kolonial, zaman kebangkitan nasional, zaman revolusi, pasca revolusi, dan seterusnya. Masing-masing sastrawan menghasilkan kisah tentang zaman-zaman tersebut. Apakah berdasarkan pengalaman langsung atau imajinasi berdasarkan hasil bacaan sastrawan berkenaan. Karena itu menarik untuk memanfaatkan karya sastra bagi kepentingan pembelajaran sejarah. Oke, yang ketiga, apa itu pembelajaran sejarah? Saya pikir tadi saya sudah menyatakan, dan kembali diperkuat oleh Profesor I. Gedewije. Dia menyatakan bahwa pembelajaran sejarah itu adalah satu perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar, sebab guru dosen itu tidak hanya mengajar, dia juga belajar.
Supaya bisa mengajar dengan baik, dia harus belajar, harus banyak membaca. Sehingga wawasannya luas. Jadi, satu perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar yang di dalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau, itu adalah ciri dari kajian sejarah ya. Tapi sejarah itu tidak hanya untuk masa lalu. Ya. Kalau sejarah hanya untuk masa lalu, dia hanya seorang antiquarian, bukan historian. Jadi apa beda antiquarian dengan historian? Kalau historian, dia mempelajari masa lalu dalam konteks kekinian, ada kaitannya dengan masa sekarang. Kalau antiquarian, dia mengkaji masa lalu, mengumpulkan barang-barang antik masa lalu ya hanya untuk kepentingan masa lalu saja, ya. Jadi kurang relevan dengan kaitan sekarang. Kalau sejarawan tidak hanya mengkaji tentang masa lalu, tapi masa lalu yang ada kaitannya dengan masa kini, bahkan masa kini ada kecenderungannya, ada polanya yang diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, untuk bisa menjadikan kajian-kajian pada masa lalu, kaitannya dengan masa sekarang, dan kaitannya juga dengan masa yang akan datang, bagaimanapun tadi saya katakan, sejarawan atau guru sejarah perlu memanfaatkan karya-karya sastra supaya kajiannya menjadi menarik. Oke, jadi masalah utamanya adalah membaca karya sastra itu memang mengasihkan. Ya. Manakala belajar sejarah itu membosankan. Jadi agar pembelajaran sejarah itu menarik, salah satunya bisa memanfaatkan karya sastra sebagai media atau bahan pembelajaran. Jadi saya ingin menegaskan nanti sekaitan dengan tugas Anda untuk mencari, menemukan karya-karya sastra yang Anda minati, pilih salah satu karya sastra yang telah Anda baca, dan kemudian kaitkan dengan materi pembelajaran sejarah. Tadi saya mengambil contoh novel Jalan Tak Ada Ujungnya Mohtar Lubis. Untuk bisa memahami dan menjadikan bacaan karya sastra ini menarik, tentu kita harus memahami peristiwa-peristiwa pada masa revolusi. Harus memahami sejarah revolusi Indonesia dari tahun 45 sampai 50. Tentu harus membaca karya-karya sejarawan yang standar, katakanlah bukunya Kehin, sehingga menjadikan ketika guru membahas periode revolusi itu menarik, tidak hanya berdasarkan kajian kronologis, deskriptif dari karya-karya sejarawan standar, tapi dibumbui oleh mungkin dialog, kisah-kisah human interest yang menarik dari karya sastra tersebut. Jadi ada dua hal yang harus Anda kerjakan. Pertama, memilih karya sastra yang telah Anda baca, yang telah Anda pilih. Yang kedua, Anda harus memahami peristiwa sejarahnya. Jadi ada dua yang harus Anda lakukan, membaca karya sastrawan itu sendiri yang telah Anda pilih, dan yang kedua memahami karya sejarawan, memahami peristiwa sejarahnya, sehingga ketika menjelaskan satu peristiwa sejarah itu menjadi menarik karena dibumbui atau diperkaya oleh kajian-kajian dari atau dari pandangan atau pengalaman dari sastrawan itu sendiri. Oke, saya pikir perlu juga kita mengenal karya sastra. Karya sastra itu tidak hanya novel, tidak hanya prosa dalam bentuk esai yang panjang, ya. Ada juga puisi, ya. Kita tahu puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran, perasaan penyair atau pengarang secara imajinatif dan estetik pada zamannya. Ya. Puisi kata-katanya padat, singkat, ya, tapi memiliki makna yang mendalam. Ya. Puisi adalah fenomena sastra modern
Ada juga sastra tradisional dalam bentuk pantun dan sebagainya, tapi itu mengungkapkan tidak hanya suasana pada zamannya, ada juga mengungkapkan pikiran-pikiran tokoh berkenaan. Ya. Kalau Anda membaca puisinya Hairil Anwar tentang aku misalnya, menggambarkan suasana zaman pada masa revolusi. Tidak hanya keinginan individu manusia yang ingin bebas, tapi juga ingin hidup lebih lama lagi untuk merasakan, untuk mengenyam kebebasan itu, ya, dan sebagainya. Ada juga prosa yang pendek, namanya cerpen, cerita pendek. Ini suatu bentuk prosa atau karangan pendek yang dibuat berdasarkan kejadian nyata atau fiktif dengan hanya mengambil satu atau beberapa bagian kehidupan tokoh utamanya. Cerpen saya pikir banyak lahir pada awal abad 20 ya. Dan khususnya pada zaman Jepang. Cerpen biasanya fenomena manusia sibuk, manusia kota, di mana orang kesempatan untuk membaca itu sangat terbatas. Kalau membaca yang panjang-panjang habis waktu, baca yang ringkas tapi memiliki makna yang mendalam. Saya pikir itulah pentingnya cerpen. Ya. Mungkin kalau dalam karya ilmiah, bedanya buku dengan artikel dalam jurnal. Jadi cerpen ini semacam artikel dalam jurnal, ya. Tapi kalau novel itu semacam buku. Ya. Biasanya mahasiswa kalau dikejar-kejar tugas, dia daripada membaca buku tebal dan lama, dia akan membaca artikel dalam jurnal, karena artikel dalam jurnal adalah ringkasan dari sebuah hasil penelitian. Bahkan untuk bisa memahami artikel dalam sebuah jurnal pun, kita biasanya hanya membaca abstraknya saja dulu. Ya. Jadi kalau abstraknya menarik dan bisa kita pahami, baru kita baca keseluruhan artikelnya. Saya pikir itu kira-kira andean tentang cerpen. Ya. Manakala novel adalah prosa yang panjang, berbentuk naratif, lebih panjang daripada cerpen, tentang kehidupan dan peran sentral tokoh-tokohnya, baik yang protagonis maupun antagonis pada zamannya. Tadi saya menyebut novel Jalan Tak Ada Ujung. Ya. Banyak novel yang bisa kita kenali. Para sastrawan Indonesia adalah sastrawan yang sangat produktif. Ya. Kita mengenal sastrawan-sastrawan hebat. Misalnya ada Pramudia Anantatur yang concern dengan novel-novelnya pada zaman pergerakan, bahkan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, ya, misalnya novel Arok Dedes, itu juga menarik kalau Anda mau membacanya, dan tentu Anda harus memahami sejarah kerajaan Hindu-Buddha, khususnya kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, supaya pemahaman terhadap novel Arok Dedesnya Pramudia Anantatur itu menjadi bisa dipahami. Begitu juga Hamka misalnya, banyak menghasilkan karya sastra yang menarik seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Merantau ke Delhi, dan sebagainya. Ya. Dan banyak sastrawan-sastrawan terkini yang menghasilkan karya sastra sesuai dengan kisah atau periode sejarah yang dibahasnya. Ya. Ada juga drama. Kalau drama ini adalah bentuk karya sastra yang dapat diperankan dalam suatu pertunjukan. Ya. Drama mungkin sekarang kalah oleh sinetron, ya, atau oleh film. Tapi menarik juga bagaimana kalau kita membaca sebuah drama, itu juga bisa menggambarkan imajinasi pengarangnya untuk memotret satu peristiwa tertentu. Ya. Jadi akhirnya ingin saya katakan bahwa karya sastra dalam konteks sejarah, yaitu karya sastra yang hadir tidak dalam ruang dan waktu yang kosong, tapi ada kaitan
baik langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa sejarah. Apakah sastrawan atau pengarangnya itu mengalami? Seperti Mohtar Lubis, Jalan Tak Ada Ujung, dia mengalami peristiwanya. Tapi ada juga yang tidak mengalami, seperti tadi, Pramudia Anangatur. Dia membuat novel Arok Dedes, Kerajaan Kediri Singasari pada abad ke-9. Pramudia Anangatur hidup pada abad 20-21. Tentu dia tidak mengalami. Tapi wawasan dia, hasil bacaan dia tentang periode sejarah Jawa abad 9-10 ada dalam pikirannya, karena itu dia ungkapkan dalam bentuk novel. Dan itulah imajinasi, ya, yang membedakannya dengan fiksi. Kalau fiksi ngarang saja, tapi kalau imajinasi itu berdasarkan wawasan, berdasarkan pengalaman pengembaraan intelektual pengarangnya. Jadi tidak ada karya sastra yang lahir dalam ruang hampa udara. Jadi betapapun ditulis misalnya karya sastra pada zaman Hindu-Buddha oleh pengarangnya yang hidup pada abad ke-20, tapi berdasarkan hasil bacaan, wawasan, dan pengalaman intelektual pengarangnya bisa menyelami jiwa zamannya. Jadi silahkan dari sekarang dipikirkan, pilihlah karya sastra yang ada konteks sejarahnya, yang memang mengisahkan satu episode dalam sejarah Indonesia, baik pada masa lalu maupun pada masa sekarang, sehingga Anda bisa menyatakan bahwa membahas periode tertentu dalam satu peristiwa sejarah atau mengkaji tentang peristiwa tertentu dalam periode tertentu dalam sejarah itu bisa menjadi menarik, bisa menjadi kaya karena dibantu oleh karya-karya sastra, dibantu oleh imajinasi, diskurs atau wacana dari pengarang karya sastra tersebut. Dan sampailah saya pada paparan yang terakhir, masih kaitannya dengan sastra dalam pembelajaran sejarah. Jadi tadi saya katakan karya sastra tidak hanya modern, ada juga yang tradisional. Ya. Kita ada mengenal karya-karya sastra, misalnya ada Babat Tanah Jawi, tentu menceritakan tentang sejarah Tanah Jawa. Bahkan ini antara imajinasi, fiksi, dan rasio bercampur aduk, ya, sehingga menceritakan Babat Tanah Jawa itu mulai dari Nabi Adam misalnya, ya, yang tentu tidak dialami oleh penulisnya, tapi berdasarkan wawasan dan tradisi-tradisi yang dikenali. Ada juga Carita Parahyangan, ini mengisahkan tentang sejarah Tatar Sunda, sejarah alam Parahyangan dari zaman dulu, biasanya sampai zaman runtuhnya kerajaan Pajajaran, ya. Karena setelah runtuhnya Pajajaran, di Tanah Priangan tidak ada kerajaan yang besar seperti di Jawa. Ada juga hikayat Raja-Raja Pase. Ini adalah tentang Kesultanan Pase sebagai kesultanan pertama Islam di Sumatera. Pengarangnya mencoba memberikan satu gambaran, tidak hanya tentang Raja-Raja Pase, tapi juga ada persam kebiasaan kerajaan dan juga tindakan-tindakan raja pada zamannya. Ya. Dan ada juga sejarah Melayu. Ini adalah karya sastra sejarah yang menceritakan tentang awal mula dan perkembangan Kesultanan Malaka, ya, di Malaysia. Ini juga menarik dan acap kali dijadikan sumber dalam kajian sejarah, karena antara wacana yang disampaikan oleh pengarangnya ada unsur imajinasi, ada unsur fiksi, tapi ada juga unsur
rasio dan kebenarannya. Sementara karya sastra modern, dalam konteks sejarah tadi, puisi kita bisa mengenal ada puisinya karya Taufik Ismail, Benteng dan Tirani. Ini menceritakan awal kelahiran Orde Baru dan akhir keruntuhan Orde Lama. Jadi kalau Anda ingin memahami gerakan protes mahasiswa, gerakan mahasiswa untuk meruntuhkan rezim Orde Lama dan membantu tegaknya rezim Orde Baru tahun 6566, saya pikir puisi Benteng dan Tirani ini amat relevan digunakan. Ya. Sangat hidup menggambarkan bagaimana petik perjuangan para mahasiswa angkatan 1966. Ya. Saya tidak tahu ada nggak puisi yang menggambarkan gerakan reformasi mahasiswa tahun 98. Mungkin ada ya. Dan silahkan kalau Anda menemukan, gunakan kalau Anda tertarik dengan puisi. Ya. Ada juga cerpen, cerita pendek dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Ini adalah kumpulan cerita pendeknya sastrawan Idrus. Umumnya adalah menceritakan pada zaman pendudukan Jepang dan zaman revolusi. Sangat menarik cerpen-cerpennya. Dan menggambarkan satu peristiwa berbeda penafsirannya dan pengungkapannya dengan para sejarawan. Ya. Jadi kalau sejarawan misalnya menggambarkan peristiwa pertempuran di Surabaya itu hitam putih betul, ya, seolah-olah arek-arek Surabaya itu hero semua. Ya. Tapi cerpennya Idrus dari Ave Maria ke Jalan ke Roma menggambarkan sikap-sikap yang tidak masuk akal ya, dari arek-arek Surabaya pada zamannya. Ya. Jadi sangat menarik cerpen ini. Dan Idrus pada waktu itu adalah wartawan Antara, kantor berita Antara, jadi dia menyaksikan langsung peristiwa dan tokoh-tokohnya pada zamannya, sehingga kita mendapatkan wawasan baru, perspektif baru yang sangat menarik tentang periode zaman Jepang dan periode revolusi Indonesia. Kita juga bisa memanfaatkan novel sejarahnya Ayub Rosidi, Anak Tanah Air. Ini menceritakan tentang masyarakat Jawa Barat pada zaman DITI, ya. Pada zaman gerombolan DITI, bagaimana masyarakat Jawa Barat itu dihadapkan pada dilema, ya. Ditindas, menjadi tidak nyaman oleh dua pihak yang sedang berseteru, yaitu tentara Indonesia dan tentara Islam Indonesia. Jadi kalau siang yang berkuasanya adalah TNI, kalau malam yang berkuasanya adalah tentara Islam Indonesia. Sehingga masyarakat Jawa Barat punya mekanismenya tersendiri untuk bisa selamat dari tekanan dua kekuatan yang saling bermusuhan itu. Ditemukan satu istilah namanya kongres. Apa itu kongres? Itu singkatan dari menyokong dan beres. Jadi kalau TNI siang datang, bagaimana keadaan di desa ini? Nah, kami sokong TNI. Aman, Pak, kami sokong. Dan kalau malam datang tentara DITI, masyarakat bilang beres, Pak. Semuanya aman, kami beres saja, tidak ada apa-apa. Jadi itu adalah mekanisme masyarakat akar umbi, masyarakat kelas bawah untuk menjadikan dirinya selamat dari konflik dua kekuatan besar. Sangat hidup, Ayub Rosidi menggambarkan suasana masyarakat Jawa Barat pada tahun 50-an yang menggambarkan tentang konflik antara tentara Indonesia dengan tentara DITI. Dan drama ada juga opera kecoanya N. Riantiarno. Ini adalah tentang fenomena masa-masa akhir Orde Baru tahun 90-an, adalah fenomena KKN, ya. Korupsi, kolusi, nepotisme digambarkan dengan hidup dalam drama ini, sehingga
kita bisa memahami mengapa masa-masa akhir Orde Baru sering dikecam oleh gerakan mahasiswa sebagai satu pemerintahan yang syarat dengan KKN, ya. Untuk bisa memahami bagaimana suasana kehidupan yang syarat dengan KKN, saya pikir drama dari Riantiarno ini, kalau Anda tertarik, bisa menjadi salah satu rujukan yang menarik. Tentu banyak juga novel-novel cerpen, puisi yang mengkaji tentang masa-masa akhir Orde Baru dan masa-masa awal revolusi. Jadi sekali lagi pertanyaan besar kita, pekerjaan besar kita selama 1 semester adalah bagaimana pembelajaran sejarah itu dapat memanfaatkan karya sastra sehingga ketika kita mengkaji satu peristiwa, mengkaji satu periode dalam sejarah, itu menjadi menarik. Karena mungkin dialog tokoh-tokohnya, atau tadi seperti saya katakan membaca karya Idrus, kita punya wawasan baru tentang peristiwa-peristiwa pada zaman Jepang dan peristiwa pada masa revolusi Indonesia. Saya pikir saya sudah memberikan pendahuluan selama 37 menit. Mungkin kita akan akhiri kuliah perdana kita pada hari ini dan kita akan beralih sekarang ke WhatsApp Group untuk melihat komentar-komentar singkat Anda, pemahaman Anda, wawasan Anda, pikiran Anda tentang apa hubungan antara karya sastra di satu sisi dengan pembelajaran sejarah di sisi lain. Jadi silahkan Anda kemukakan dalam WhatsApp Group, dan seperti saya katakan, komentar singkat Anda dalam WhatsApp Group itu merupakan bukti kukuh kehadiran Anda dalam kuliah daring. Ya. Jadi saya dengan Pak Esa akan mencatat komentar-komentar singkat Anda, akan memasukkannya ke dalam absen kehadiran Anda. Pastikan Anda menulis nama Anda secara lengkap. Saya dan Pak Esa selalu menyatakan, tulislah nama dengan betul, terutama nama belakang jangan disingkat, ya. Karena kalau seorang menulis nama belakangnya disingkat, nanti kalau dikutip oleh orang lain menjadi singkatannya terlebih dahulu, itu tidak baik, ya. Tulislah nama yang lengkap, khususnya nama belakang. Dan pastikan Anda memberi komentar dalam WhatsApp Group tidak melebihi hingga pukul 17:10 ya. Nah, kalau lebih dari waktu itu ya, akan dikurangi nilai kehadirannya. Setiap kali Anda hadir dan memberikan komentar singkat dengan baik, Anda akan mendapat poin 10 ya. Nah, bayangkan, jadi kalau ada 16 kali pertemuan, Anda sudah dapat poin 160 ya. Kalau menuliskan namanya salah atau memberi komentar singkatnya melebihi pukul 17:10, nanti dikurangi. Jadi tidak 160 poinnya, nanti menjadi berkurang. Saya pikir itu saja, dan sebagai informasi terakhir seperti biasa, ini akan menjadi ciri khas saya, perkuliahan dengan saya dengan Pak Esa akan menggunakan bahasa yang pelbagai. Pertemuan pertama saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Pertemuan kedua minggu depan insya Allah saya akan menggunakan bahasa Inggris. Pertemuan ketiga menggunakan bahasa Melayu, bahasa Epinupin. Pertemuan keempat terakhir saya menggunakan bahasa Sunda. Yang bukan dari orang Sunda harus belajar dari kasus Arteria Dahlan ya. Jadi harus ngerti, harus paham saja karena ada kuliah di Bandung ya. Jadi kumaha damang, orang Sunda itu baik-baik. Kalau Anda permisi langsung dikasih mangga ya. Jadi harus paham dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu kaya dengan pohon-pohonan karena itu banyak mangga di sini ya. Itu saja, mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dan kita akan beralih ke WhatsApp dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, kita pindah ke WhatsApp group ya dan langsung boleh live.